Bagaimana jika semua yang kita banggakan dalam hidup, harta, usaha dan keberhasilan, ternyata hanyalah ujian yang tidak kita sadari? Allah menghadirkan sebuah kisah tentang dua orang lelaki. Salah satunya dianugerahi kebun yang begitu subur, dipenuhi buah-buahan, dikelilingi pohon kurma, dan dialiri sungai yang tak pernah kering. Segala yang ia miliki tampak sempurna di mata manusia. Namun di balik kenikmatan itu, ada cara pandang yang berbeda antara dirinya dan sahabatnya. Yang satu melihat semua sebagai hasil kekuatan dirinya, sementara yang lain melihatnya sebagai karunia dari Allah yang harus disyukuri. Dari pertemuan dua cara pandang inilah, kita diajak merenungkan makna nikmat, kesombongan, dan apa yang sebenarnya paling bernilai dalam kehidupan. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Sallu ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ahad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, pemirsa News TV dimanapun Anda berada. Manusia adalah makhluk yang lemah. Kita sebagai manusia membutuhkan Allah subhanahu wa ta'ala. Harta kita titipan dari Allah. Jiwa kita titipan dari Allah. Pasangan kita titipan dari Allah. Begitu juga jabatan, harta, dan semua yang terkait dengan diri kita adalah titipan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika dititipi oleh Allah, selayaknya orang yang beriman, selayaknya orang yang bersyahadat, maka jangan sampai menjadikan titipan tersebut muncul kesombongan dalam diri. Allah subhanahu wa ta'ala memberikan pelajaran untuk kita semuanya dalam surat Al-Kahfi. Di situ Allah subhanahu wa ta'ala memberikan gambaran dua orang yang bersahabat. Dua-duanya beriman kepada Allah. Yang satu diberikan keistimewaan berupa harta yang berlimpah, kebun-kebun yang sangat istimewa, ada air yang mengalir, semuanya gemah ripah loh jinawi. Yang satunya diberikan keimanan yang kuat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dua-duanya beriman, namun yang satu imannya dikalahkan oleh kesombongannya. Dengan tegas salah satunya mengatakan, ana aktsaru minka malan wa a'azzu nafara. Saya lebih banyak hartanya dibandingkan kamu, dan saya lebih mulia, saya lebih banyak pasukan atau orang-orang kepercayaan. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, sahabat iNews TV dimanapun Anda berada yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Keduanya beriman, namun yang satu dikalahkan oleh kesombongannya. Sehingga apa? Allah subhanahu wa ta'ala murka, menarik ridhonya, dan akhirnya hidupnya sengsara. Kesombongan sangat merusak dalam diri manusia. Bahkan di hadis Rasulullah Muhammad SAW, beliau menyampaikan fima ma'nah yang artinya, barang siapa ada kesombongan sekecil apapun, sebiji dzarrah dalam hatinya, maka
tidak akan masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Wal iyadzu billah. Kalau boleh saya tanya, hadirin pengen masuk surga apa tidak? Pengen. Masuk surganya kapan? Pengennya masuk surga, insya Allah semuanya masuk surga. Jangan sampai kesombongan atas apa yang dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi penghalang ridha Allah dan penghalang kita masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Orang beribadah siang malam tapi terhalang karena kesombongan. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, jamaah pemirsa News TV dimanapun Anda berada. Di surat Al-Kahfi ini sudah sangat jelas bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan gambaran dan sekaligus peringatan kepada kita. Jangan sampai orang-orang yang mengaku beriman kepada Allah masih menyimpan kesombongan. Karena sombong ini sangat menghancurkan. Kalau hadirin ketemu orang sombong gimana? Silaturahim lebaran, bertanya salaman, tangannya dibuka. Ada apanya? Emasnya gretongan. Sombong. Wal iyadu billah. Makanya hindari sombong, jauhkan kesombongan dari kamus kehidupan kita. Jangan sampai sombong. Sahabatnya ini memberikan nasihat kepada sahabatnya yang sombong tadi, yang hartanya banyak. Walaula iddakhalta jannata qulta masya Allah la quwwata illa billah. Harusnya kalau diberikan nikmat oleh Allah, ini titipan dari Allah, ucapkanlah la quwwata illa billah, masya Allah la quwwata illa billah. Begitu juga para hadirin dan pemirsa, kalau diberi titipan oleh Allah Subhanahu wa taala, dipandang enak, hartanya, rumahnya gedongan, kebunnya luas, istrinya cantik, suaminya ganteng nggak Bu? Pak, istrinya cantik nggak? Ya kalau istrinya ganteng lucu. Melihatnya kita ucapkan masya Allah la quwwata illa billah. Jangan sampai ini anaknya ganteng, anaknya cantik, ini maknya siapa ya? Ada kayak gitu? Jangan ya Bu ya. Semua sesuatu yang diberikan oleh Allah kepada hambanya, kita lihat dengan puji-pujian kepada Allah. Alhamdulillah, masya Allah, la quwwata illa billah. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, jamaah pemirsa News TV dimanapun Anda berada yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Inilah tuntunan Islam. Jangan sampai kita ngikuti langkah-langkah orang-orang yang tidak benar, atau langkah-langkah orang-orang yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Diberikan harta, diberikan tahta, diberikan jabatan, digunakan untuk sombong. Wal iyadu billah. Lantas bagaimana ketika diberi oleh Allah Subhanahu wa taala? Disyukuri, alhamdulillah. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau kita mau bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, maka nikmat-nikmat Allah yang lain akan ditambahkan kepada kita. Tapi kalau kita tidak mau bersyukur, kita kufur nikmat, sungguh siksa Allah sangatlah pedih. Mau disiksa Pak? Jangan Ustadz, saya di dunia sudah tersiksa katanya. Insya Allah semuanya mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Kemudian di surat Al-Kahfi ini ada sebuah keistimewaan. Yaitu apa? Seorang hamba Allah yang membaca surat Al-Kahfi, mengistiqomahkan, maka pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Dibaca setiap hari Jumat, malam Jumat.
Ini sunnah daripada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bu, Pak, kalau hari Jumat ngapain? Ngaji. Ngaji apa? Yasin. Al-Kahfi. Al-Kahfinya jangan lupa. Karena apa? Ada keberkahan dari surat Al-Kahfi. Jadi singkatnya adalah kita terus meningkatkan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ketika diberikan keistimewaan oleh Allah, diberikan rizki oleh Allah, diberikan apapun pemberian dari Allah Subhanahu wa taala, harus disyukuri dan dipandang dengan pandangan keimanan, ketakwaan. Masya Allah, la quwwata illa billah. Semoga semuanya diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Syukran Ustazana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain, amma ba'du. Puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita termasuk umatnya yang senantiasa mengikuti sunnah-sunnahnya dan mendapatkan syafaatul uzmah di yaumil kiamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa Cahaya Hati Indonesia yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan juga jamaah Masjid Az-Zikra Cikunir Kota Bekasi yang insya Allah pada hari ini senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali saya Abdul Kafi menyapa kepada pemirsa yang ada di rumah dimanapun Anda berada, dan juga jamaah yang di sini dalam program kesayangan kita, Cahaya Hati Indonesia. Masya Allah. Bagaimana kabarnya, sehat Bapak Ibu? Alhamdulillah. Sudah silaturahim sudah? Masya Allah, kelihatan wajah-wajahnya ini insya Allah panjang umur semua. Amin ya rabbal alamin. Baik pemirsa dimanapun Anda berada dan juga jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada hari ini kita membahas surah Al-Kahfi, kisah dua tukang kebun. Ini temanya luar biasa ya, karena ini menjadi masalan perumpamaan dari Allah Subhanahu wa taala dari Al-Qur'an. Kadang orang kalau dapat rezeki ada yang taat, ada juga yang dia maksiat, betul? Kalau Bapak Ibu kalau dapat rezeki nikmat dari Allah dipakai buat taat apa maksiat? Masya Allah, kelihatan. Kalau jamaah Masjid Az-Zikra ini soleh solehah semua. Saking solehnya belum ajan aja udah pada sholat. Masya Allah. Baik, ya luar biasa. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita ucapkan terima kasih banyak kepada guru kita Ustadz Tian Kamaluddin yang tadi telah membahas surah Al-Kahfi dari mulai ayat 32 sampai 36. Masya Allah. Baik bunda-bunda, bapak-bapak hadirin sekalian, ada yang ingin ditanyakan? Silakan angkat tangannya. Wah Masya Allah. Baik Ibu, ya silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Siti Hamidah dari Majelis Taklim Az-Zikra Cikunir Jakamulya RT 03 RW 03. Masya Allah, lengkap benar Ustadz ini ya. Ya silakan. Saya mau bertanya Pak Ustadz, apakah benar kalau malam Jumat itu membaca surah Al-Kahfi mendapatkan selamat dari Dajjal dan juga mendapat ampunan dan juga mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala? Hanya itu pertanyaan saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, ini pertanyaan Ustadz dari Ibu Siti Hamidah, betul ya? Menanyakan tentang fadilah dari surah Al-Kahfi. Apa benar bisa terhindar dari segala fitnah, wabil khusus fitnah Dajjal dan lain sebagainya? Silakan tafadhal Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim.
fadilah atau keutamaan daripada membaca surat Al-Kahfi di hari Jum'ah atau malam Jum'ah. Sebenarnya disebutkan hari Jum'ah. Kalau kita ngitung penanggalan setelah maghrib itu sudah masuk ke hari yang selanjutnya. Ini kalau kita pakai penanggalan Islam. Ya, nah, ketika kita membaca surat Al-Kahfi, apalagi menghafalkannya, maka di situ insya Allah kita mendapatkan perlindungan dari fitnah Dajjal. Sebagaimana Rasulullah Muhammad SAW, beliau bersabda fima ma'nah, man hafidha asyra ayatin min awali suratil kahfi usima minad dajjal. Atau kama qala Rasul SAW. Yang artinya, barang siapa hafal 10 ayat dari awal surat Al-Kahfi, maka terjaga dari fitnah Dajjal. Di riwayat yang lain, masih dalam riwayat Imam Muslim, disebutkan, man hafidha asyra ayatin min akhiri suratil kahfi usima minad dajjal. Barang siapa hafal 10 ayat dari akhir surat Al-Kahfi, maka akan dihindarkan dari fitnah Dajjal. Ada lagi riwayat yang lain, man qara'a, barang siapa membaca. Kalau tadi 2 riwayat adalah hafidha, hafal. Nah ini man qara'a asyra ayatin min suratil kahfi usima minad dajjal atau kama qala Rasul. Barang siapa membaca 10 ayat dari surat Al-Kahfi, dia akan terjaga dari fitnah Dajjal. Ini Bu ya. Kalau bisa hafal, dihafalkan, alhamdulillah. Kalau tidak bisa, dibaca. Nah ini, fadilahnya kita terjaga dari fitnah Dajjal. Ini sudah akhir zaman, tanda-tanda munculnya Dajjal sudah sangat banyak sekali, Bu. Ya, jadi kita harus betul-betul menjaga keluarga kita, diri kita khususnya dari fitnah Dajjal. Dan jangan lupa ditambah di akhir sholat sebelum salam, Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri, min adzabin nar, wa min syarri fitnati masihid Dajjal. Wallahu alam bishawab. Masya Allah, udah paham ya Bu ya? Mudah-mudahan kita bukan umat yang ketemu Dajjal. Karena salah satu umat yang merugi adalah mereka yang ketemu Dajjal. Karena fitnahnya benar tadi, ya sungguh sangat luar biasa fitnah Dajjal itu. Mudah-mudahan senantiasa kita bisa dawami dan mudah-mudahan kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kita akan melanjutkan pembahasan kita. Jangan kemana-mana, insyaallah akan ada Ustazah Yati yang akan menjelaskan mengenai surah Al-Kahfi dari ayat 37 sampai 39 hanya di Cahaya Hati Indonesia.